Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu dosen. Untuk Ibu dosen, Bu Ayu, Bu Dwi, dan Bu Sinta. Kami dari kelompok 3 LPI 4B Malam dengan bangga mempersembahkan laporan proyek berbasis pengiriman forwarding eks perusahaan Trilog. Laporan ini memahami lebih dalam bagaimana PT Trilog Kencana Mandiri sebagai salah satu pelaku utama di bidang ini, mengelola seluruh proses pengiriman barang, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional. Kami akan berbagi temuan analisis dan pembelajaran yang kami dapatkan selama menjalani proyek PBL ini. Mohon perhatiannya. Mari kita mulai presentasinya yang akan dimulai dari saya, Cika, yang akan mempresentasikan pendahuluan dari laporan PBL ini. Next. Bab 1, pendahuluan. Bab 1 ini membahas pentingnya jasa freight forwarding dalam perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Di era globalisasi ini, pengiriman barang lintas negara sangat kompleks, melibatkan banyak dokumen, pengaturan transportasi, dan kepatuhan regulasi. Freight forwarder seperti PT Trilog Kencana Mandiri hadir untuk menyederhanakan proses ini, membantu pelaku usaha menghemat waktu dan biaya, mengurangi resiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama, yaitu Next. Mana? Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama, yaitu peran dan tanggung jawab freight forwarding, prosedur pengurusan dokumen, dan pengiriman barang, serta tantangan yang dihadapi dalam jasa ekspor-impor. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan operasional PT Trilog Kencana Mandiri, menganalisis strategi efisiensi rute, dan melihat bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan serta mitra. Manfaat dari penelitian ini meliputi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang logistik dan manajemen rantai pasok, manfaat teoritisnya, serta memberikan gambaran komprehensif, rekomendasi peningkatan efisiensi dan panduan praktis bagi PT Trilog Kencana Mandiri, pelaku bisnis ekspor-impor, dan juga bagi kami mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 yang akan dipresentasikan oleh Antonius. Untuk bab 2 itu bab 2 metode riset PBL. Untuk 2.1-nya itu ada pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif deskriptif. Itu memberikan gambaran komprehensif mengenai proses forwarding yang telah berjalan, termasuk identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan transportasi multimoda. Untuk 2.2 ya, untuk 2.2 nya jenis data. Jenis data yang kami gunakan itu ada data primer, diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, dan observasi di PT Trilog Kencana Mandiri. Untuk data sekundernya diperoleh dari dokumen internal perusahaan,
seperti PPFTZ 02, SPPB, invoice, picking list, dan literatur terkait seperti forwarding, transportasi multimoda, logistik, dan kepabeanan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara semi terstruktur, menggunakan daftar pernyataan yang fleksibel untuk menggali informasi tentang peran dan tanggung jawab freight forwarder, tahapan proses pengiriman, dan dokumen yang diperlukan. Yang kedua ada observasi langsung, mengunjungi lokasi operasional untuk mengamati alur kerja, penggunaan moda transportasi, dan pengelolaan gudang. Yang ketiga itu ada dokumentasi, pengumpulan data, meninjau dokumen ekspor impor untuk memahami alur dokumen dan persyaratan kepabeanan. Tiganya ada tahapan penelitian, identifikasi masalah atau problem definition, mengidentifikasi kompleksitas freight forwarding dan peran transportasi multimoda dalam ekspor impor di PT Trilog Kencana Mandiri. Pengumpulan data, information gathering, melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di perusahaan. Analisis datanya, analisis deskriptif, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab PT Trilog Kencana Mandiri sebagai freight forwarder, tahapan proses pengiriman barang ekspor impor dengan metode multimoda transport, serta dokumen yang diperlukan. Selanjutnya ada analisis kualitatif, menginterpretasi hasil wawancara dan observasi untuk memahami strategi, tantangan, misalnya force majeure misroad, dan upaya optimalisasi perusahaan. Dan terakhir, perumusan solusi atau rekomendasi. Merumuskan rekomendasi praktis untuk PT Trilog Kencana Mandiri guna meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan risiko, dan hubungan dengan pelanggan atau mitra. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 3.1 Profil Perusahaan. PT Trilog Kencana Mandiri yang didirikan pada tahun 2006 di Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Dalam perjalanannya, perusahaan ini berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan menawarkan layanan pengiriman yang terjangkau dan berkualitas. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Trilog Kencana Mandiri menunjukkan kemampuan dalam koordinasi moda transportasi yang mencakup darat, laut, udara. Faktor-faktor kritis seperti jarak tempuh urgensi, waktu pengiriman, batasan biaya, dan karakteristik jenis barang yang dikirim. Kemampuan ini esensial dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengiriman. Adapun layanan pada PT Trilog Kencana Mandiri. 1. Prioritas servis. Biasanya diberikan atas permintaan konsumen yang sifatnya urgent. 2. Hand carry service. Hand carry dapat digunakan untuk pengiriman dokumen penting, suku cadang, dan barang pengiriman lainnya. 3. Pengiriman reguler. Layanan ini cocok untuk sebagian besar kebutuhan pengiriman yang tidak terlalu mendesak dan biayanya lebih terjangkau. 4. Ekspor dan impor. Jasa pengiriman barang antar negara yang melibatkan pengurusan dokumen dan bea cukai. Jasa ini disebut sebagai freight forwarding. 5. Dokumen clearance, pabean. Layanan ini fokus pada pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan, baik untuk kegiatan ekspor maupun impor. 6. International Express, layanan pengiriman cepat untuk rute internasional. 7. City Courier, layanan ini berfokus pada pengiriman dalam kota. Selanjutnya, bab 3.2. Pembahasan.
PT Trilok Kencana Mandiri adalah perusahaan mengandalkan NVOCC atau Non-Vessel Operating Common Carrier yang bertindak selaku operator penyedia moda transportasi angkutan atau peti kemas dari perusahaan pelayaran yang ada, serta Consolidated Service atau metode layanan kargo di mana pengiriman barang di pelabuhan asal menggabungkan beberapa pengiriman individu untuk mengisi muatan peti kemas secara penuh. Peranan PT Trilok Kencana Mandiri sebagai freight forwarding adalah membantu ekspor baik melalui darat dalam pengadaan angkutan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan untuk proses penanganan impor melalui freight forwarder pada PT Trilok Kencana Mandiri adalah forwarding agent. Di negara eksportir menunjukkan sebagai forwarding agent yang ada di negara importir. Lalu forwarding agent menyerahkan host BL kepada PT Trilok Kencana Mandiri. Forwarding agent di negara shipper mengirim master BL kepada PT Trilok Kencana Mandiri. Jika MBL sudah diterima, maka PT Trilok Kencana Mandiri menghubungi pihak pelayaran untuk menanyakan waktu kedatangan kapal. Jika tidak ada keterlambatan, PT Trilok Kencana Mandiri memberikan delivery order kepada konsigni. Dilanjut dengan pembuatan PIB sampai pengeluaran barang dari biaya cukai dan proses pengiriman barang ke gudang konsigni. Setelah itu, PT Trilok Kencana Mandiri membuat tagihan kepada konsigni. Oke, pada bagian 3.3 ini saya akan menjelaskan tentang dokumen pendukung untuk pengiriman di PT Trilok. Ulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen apa saja yang bisa menjadi pendukung dalam pengiriman yang terdapat pada PT Trilok Kencana Mandiri. Yang pertama yaitu ada shipping invoice. Shipping invoice di sini adalah sebagai bukti transaksi antara eksportir dan juga importir. Shipping invoice juga menjadi dasar perhitungan pajak serta dokumen untuk pelaporan bea cukai. Dan selain itu juga, invoice juga sebagai bukti legal jika terjadi sengketa terkait barang. Dan di dalam shipping invoice terdapat nama dan alamat eksportir dan importir, nilai transaksi, nomor invoice dan tanggal, rincian barang, moda pengangkutan, dan tempat penimbunan dan estimasi pengiriman. Yang kedua yaitu ada packing list. Packing list ini memberikan rincian fisik barang yang dikirim. Packing list memudahkan proses verifikasi fisik di lapangan serta membantu gudang menerima untuk mengatur penyimpanannya. Nah, di dalam packing list ini terdapat isinya yaitu berat, kotor, dan bersih barang tersebut, volume barang, jumlah kemasan, detail per item, dan keterangan tambahan seperti stackable, atau mungkin story recommendation, dan sertifikat produk. Nah, yang ketiga ada SPPB, atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Fungsi dokumen ini yaitu sebagai dokumen resmi yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan izin pengeluaran barang dari kawasan khusus seperti FTZ dan KEK. Nah, di dalam SPPB terdapat yaitu nomor dan tanggal SPPB, nomor pendaftaran bea cukainya, informasi pengiriman dan penerima, jenis kemasan dan berat barang, nama kapal pengangkut, dan lokasi pelabuhan. Dan tanpa SPBB, barang tidak bisa keluar di kawasan FTZ menuju wilayah pabean atau kawasan lainnya. Yang keempat ada PP FTZ 02 atau pemberitahuan pabean Free Trade Zone. Nah, fungsi dari PP FTZ ini yaitu digunakan sebagai mendeklarasikan barang keluar masuk antar kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Nah, yang terdapat di dalam PPFTZ itu sendiri yaitu nama dan alamat pengirim dan penerima,
nilai pabean dan harga penyerahan, jenis barang, fasilitas pajak, dan moda pengangkutan. Dokumen ini menggambarkan transportasi, fiskal, dan alur barang, serta menunjukkan penggunaan fasilitas pajak sesuai regulasi kawasan bebas. Oke, boleh next slide. Nah, saya akan menjelaskan bagian 4.1 yaitu penjelasan aktivitas freight forwarding di PT Trilo Kencana Mandiri. PT Trilo Kencana Mandiri dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pengiriman barang lintas wilayah dan negara, atau yang lazim disebut sebagai forwarding. Keunggulan utamanya yaitu mereka memiliki multimoda atau transportasi yang digunakan seperti jalur darat, laut, dan udara. Peran PT Trilo Kencana sendiri juga tidak berhenti sebagai pengatur pengiriman, tapi lebih jauh dari itu, yaitu menjalankan fungsi sebagai PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Artinya mereka tidak hanya mengatur bagaimana barang dikirim, tetapi juga menangani seluruh aspek administrasi dan legal yang terkait dengan proses ekspor dan impor yang merupakan bagian penting dalam lalu lintas barang lintas batas. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 4.2 tentang prosedur kepabeanan ekspor dan impor. Prosedur kepabeanan dalam ekspor dan impor bukan hanya urusan administratif, tetapi proses sistematis yang menuntut ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam PBL ini, kami mahasiswa mempraktikkan seluruh tahapannya secara langsung. Sebagai contoh, simulasi dimulai dengan penyusunan dokumen PPFTZ 02 yang bernomor 0005220202506180008 pada tanggal 19 Juni 2025 yang mencatat transaksi antara PT International Paint Indonesia, yaitu pengirim, dan PT Saipem Indonesia, yaitu penerima. Dokumen ini memuat 18 jenis barang seperti cat thinner dan material coating. Diklasifikasikan dalam HS kode 321000091. Barang dikirim via laut menggunakan KML C88 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam ke Karimun. Setelah PPFTZ 02 diajukan, data dimasukkan ke dalam CESA terintegrasi dengan INSW untuk diverifikasi otomatis. Sistem ini mencocokkan invoice, packing list, dan bill of landing dengan manifest kapal. Jika data sesuai, proses dilanjutkan ke penerbitan SPPB sebagai dokumen resmi dari Bea dan Cukai. Dokumen pelengkap yang digunakan yaitu invoice, packing list, PPFTZ 02, SPPB, dan dokumen CESA. Dalam simulasi ini, SPPB yang digunakan bernomor 000412 KPU 2 2025 disahkan pada 19 Juni 2025. Dokumen ini menandakan bahwa seluruh proses telah sah, tertib, dan sesuai peraturan. Selanjutnya ada 4.3 yaitu penentuan HS kode dan BTKI. Dalam kepabeanan, klasifikasi barang menggunakan HS kode internasional. Pada proyek ini, seluruh barang seperti cat, thinner, dan coating diklasifikasikan dalam HS kode 321000091. Penentuan kode dilakukan berdasarkan deskripsi barang di invoice dan packing list, termasuk merek, bahan, dan fungsi. Berdasarkan dokumen PPFTZ 02, barang dikenakan bea masuk yaitu 10%, PPN lokal yaitu 12%, PPh 22 yaitu 2,5%. Tarif ini digunakan dalam simulasi perhitungan PDRI. Dan input CESA. Ketetapan HS kode sangat penting karena mempengaruhi tarif penghutan dan kepatuhan dokumen. Kesalahan klasifikasi bisa menyebabkan denda, penundaan barang, hingga sanksi hukum pidana. Penentuan HS kode yang tepat sangat penting karena mempengaruhi perhitungan pajak dan kepatuhan dokumen. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan 4.4, yaitu perhitungan nilai pabean dan PDRI. Proses dimulai dari penetapan nilai cost insurance freight sebesar 478.340.000 berdasarkan invoice. Nilai ini telah mencakup asuransi dan biaya pengangkutan, sehingga langsung dijadikan dasar perhitungan berbagai pungutan. Berikut adalah rincian pungutan yang dikenakan. Yaitu ada bea masuk, itu 47.834.000, PPN-nya 52.618.000,
PPh-nya 13.155.000 dan totalnya 113.607.000. Namun, dalam skema wilayah Free Trade Zone atau FTZ, seluruh pungutan ini ditanggung oleh pemerintah dan tercatat dalam dokumen PPFTZ 02. Simulasi ini menunjukkan meskipun tidak membayar langsung, importir tetap wajib melakukan perhitungan dan pelaporan secara akurat. Infografis yang kami tampilkan hari ini menggambarkan yang pertama, alur proses administratif mulai dari pengajuan dokumen, input data ke sistem CESA hingga release order. Yang kedua, jalur transportasi multimoda yaitu dari Batam ke Karimun. Yang ketiga, tabel simulasi pajak, jenis pungutan, dasar pengenaan dan hasil perhitungan. Selanjutnya saya akan membacakan 4.5 yaitu analisis kepatuhan dokumen dan administrasi. Hasil penelaah kami terhadap dokumen-dokumen penting seperti invoice, packing list, dan SPPB menunjukkan bahwa semuanya telah disusun dengan sangat teliti, lengkap, dan konsisten, sesuai dengan standar Direktorat Jenderal Bea Cukai. Setiap detail dalam invoice yang mencakup perincian transaksi dan identitas pihak terkait, hingga packing list yang merinci jumlah dan berat barang, semuanya saling mendukung dan konsisten. Ini menjadi dasar bagi Bea Cukai untuk menilai keabsahan transaksi. Kemudian ada SPPB, yang merupakan lampu hijau terakhir dari proses kepabeanan. Keberadaan dokumen ini dengan persetujuan resmi pejabat Bea Cukai menegaskan bahwa barang telah diperiksa dan siap untuk keluar dari kawasan pabean. Yang lebih penting lagi, seluruh dokumen ini telah diverifikasi secara digital melalui sistem CESA. Ini adalah platform yang dirancang untuk integrasi dan automasi proses kepabeanan. Hasil verifikasi kami menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat tinggi antar dokumen, tanpa adanya anomali atau perbedaan data yang signifikan. Ini bukan sekadar formalitas. Akurasi dalam pengelolaan dokumen ekspor-impor mencerminkan profesionalisme perusahaan kita dan kepatuhan yang kuat terhadap regulasi. Dokumen yang konsisten dan lengkap adalah kunci untuk meminimalkan risiko pemeriksaan fisik dan memastikan kelancaran operasional logistik. Ini adalah bukti komitmen kita terhadap standar tertinggi dalam kepabeanan. Terima kasih. Listel. Oke, baik. Dalam bab 5 ini berisi output PBL dalam riset operasi bisnis. Dalam riset operasi bisnis, tim kami mengambil metode yaitu linear programming untuk mengoptimalkan tujuan seperti meminimalkan biaya dan memperhatikan batasan-batasan sistem. Kemudian untuk definisi dan komponen linear programming kan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk fungsi objektif yaitu tujuan yang ingin dioptimalkan. Dalam ROB ini kami ingin meminimalkan untuk biaya pengiriman. Kemudian untuk kendala atau constraint, batasan dalam pengambilan keputusan seperti kapasitas dan waktu. Kemudian untuk optimasi logistik multimoda menggunakan metode linear programming di PT Trilog Kencana Mandiri. Dengan contoh, perusahaan harus mengirimkan 1.000 dalam satuan liter barang dari Batam ke Karimun. Tersedia 3 pilihan moda transportasi seperti darat, laut, dan udara dengan kapasitas maksimal dalam satuan liter yaitu 400, 500, serta 300. Dan biaya per liter yaitu Rp1.000, Rp1.500, dan Rp3.000. Untuk tujuannya menentukan berapa liter barang yang harus dikirim melalui masing-masing moda agar total biaya pengiriman minimum. Dengan tetap memenuhi total pengiriman dan tidak melebihi kapasitas variabel keputusan. Kemudian yaitu untuk variabel keputusan di mana X1 merupakan jumlah liter barang yang dikirim via darat, X2 via laut, serta X3 via udara. Di mana X1, X2, dan X3 menjelaskan untuk moda transportasi yang digunakan. Lalu untuk fungsi objektif, di mana kami mendapatkan rumus Z yang merupakan total biaya yang ingin diminimalkan, sama dengan 1.000 X1 ditambah 1.500 X2 ditambah 3.000 X3, di mana 1.000, 1.500, dan 3.000
merupakan biaya pengiriman, serta X1, X2, dan X3 merupakan metode pengiriman. Kemudian untuk fungsi kendala, di mana X1 tambah X2 ditambah X3 merupakan 1000, seluruh barang 1000 liter harus terkirim. Kemudian untuk X1, di mana X1 lebih kecil dibanding 400. Kemudian X2 lebih kecil sama dengan 500, karena moda darat hanya mampu mengangkat maksimal 400 liter. Dan moda laut hanya mampu mengangkat 500 liter. Kemudian untuk X3 lebih kecil dari 300, di mana moda udara mampu mengangkut maksimal 300 liter. Kemudian untuk X1, X2, dan X3 lebih besar daripada 0, yang artinya tidak memungkinkan barang dalam jumlah negatif. Karena dalam riset operasi bisnis yang kami ambil merupakan data real dari contohnya dari invoice, dari packing list, dari perusahaan PT Trilog. Kemudian untuk hasil pembahasan, X1 400 liter, X2 500 liter, X3 100 liter, di mana X1 digunakan penuh, X2 digunakan penuh, selebihnya dan sisanya X3 hanya dikirim melalui lewat udara. Untuk penjelasan solusi, jumlah total 400 ditambah 500 dan 100 merupakan 1000 liter. Kemudian untuk darat 400 lebih kecil dari 400, laut lebih kecil 500, lebih kecil dari 500, dan udara 100 lebih kecil daripada 300. Kemudian untuk perhitungan pembahasan, untuk darat X1 400 liter dikalikan dengan 1000 menjadi 400.000. Untuk laut X2 500 liter dikalikan dengan 1.500 rupiah menjadi 750 ribu rupiah. Dan udara 100 liter dikalikan 3.000 menjadi 300.000 rupiah. Untuk total biaya 400 ditambah 750.000 ditambah 300 menjadi total 1.450.000 rupiah, yang merupakan hasil dari pengoptimalan minimum biaya pengiriman dalam PT Trilog Kencana Mandiri. Sekian saya serahkan kepada Cika. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari hasil PBBS dengan sesama. Di awal, laporan Project Based Learning ini adalah hasil pendalaman kami mengenai dinamika pengiriman barang freight forwarding ekspor-impor dengan fokus studi kasus di PT Trilog Kencana Mandiri. Sepanjang laporan ini, kami telah menelaah mulai dari landasan teoritis dan metodologi penelitian yang kami gunakan, hingga pembahasan mendalam mengenai operasional freight forwarding, dokumen penting serta proses kepabeanan yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Sebagai penutup dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa jasa freight forwarding, khususnya yang diemban oleh PT Trilog Kencana Mandiri, memegang peranan vital dalam mempermudah dan mengoptimalkan proses ekspor impor perusahaan ini, tidak hanya mengurus dokumen dan logistik, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan yang ketat, serta mengelola resiko dalam rantai pasok global. Melalui Project Based Learning ini, kami mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang sistem logistik multimoda dan kompleksitas kepabeanan dalam prakteknya. Pengalaman langsung dalam observasi dan wawancara di PT Trilog Kencana Mandiri telah memberikan kami wawasan nyata yang tidak didapatkan dari teori semata. Kami merasa lebih bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan laporan Project Based Learning kami mengenai freight forwarding di PT Trilog Kencana Mandiri. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu dosen berikan dan juga bimbingannya selama proses PBL ini berjalan dari awal hingga akhir. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya peran freight forwarder dan dinamika operasionalnya. Kami juga berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan di bidang logistik.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.